Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pagi ini kembali kita dapat berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu judul khotbah, yaitu perasaan tidak mampu. Terambil di dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ke 12. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan, anugerah, kasih-Mu atas kami semua. Dan ini waktu untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami perlu Tuhan bekerja lewat Roh-Mu yang kudus, menghidupkan firman itu, menerjemahkan firman itu kepada bahasa kebutuhan kami. Sehingga kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12, saya harap Bapak Ibu Saudara dapat membacanya secara seluruhannya sehingga mendapat pemahaman yang jelas. Izinkan pada pagi hari ini saya hanya membaca di ayat 11 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak patah lidahnya. Firman Tuhan ini jelas sekali mengingatkan atau memberi informasi kepada kita di mana Musa mengungkapkan perasaan tidak mampunya dalam hal memimpin bangsa Israel dan juga menghadap Firaun. Perasaan tidak mampu, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali mengganggu. Mengganggu apa? Mengganggu perjalanan kehidupan kita. Baik dalam hal kita mengikuti Tuhan maupun dalam hal pengembangan diri kita. Sebagai contoh, katakan saja pendidikan. Banyak orang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena mereka merasa tidak mampu. Tidak mampu dalam arti karena mereka merasa tidak pintar. Tidak mampu karena mereka berpikir karena mereka tidak punya cukup biaya. Atau karena mereka telah usia lanjut. Demikian juga perasaan tidak mampu sebagai orang tua untuk mendidik anak. Terlebih ketika anak itu pada usia remaja. Demikian juga kepada pasangan suami istri. Ada perasaan tidak mampu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari pasangan kita. Demikian juga sebagai orang percaya. Ada perasaan tidak mampu ketika diminta terlibat di dalam pelayanan di dalam kerajaan Allah dengan alasan mungkin banyak sekali dan salah satunya karena kurang pengalaman. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya, apakah saya sebagai seorang pelayan Tuhan memiliki perasaan tidak mampu? Saya jawab iya, bukan hanya sekali, tapi banyak kali saya juga punya perasaan tidak mampu. Teristimewa ketika saya harus menyampaikan firman Tuhan, kerap kali harus bergumul karena ada perasaan tidak mampu. Dan perasaan yang tidak mampu itu saya bawa kepada Tuhan. Di dalam pergumulan, dalam doa dan meminta kekuatan daripada Roh-Nya yang kudus. Kita semua pasti minimal sekali seumur hidup kita memiliki perasaan tidak mampu. Atau mungkin lebih. Dengan demikian dapat saya katakan adalah tidak mungkin seorang atau pribadi di dunia ini yang tidak mempunyai pengalaman perasaan tidak mampu di dalam hidupnya. Mungkin kita bertanya, apakah perasaan tidak mampu selalu negatif? Maka jawabannya adalah tidak selalu. Itu tergantung bagaimana kita meresponi, menanggapi situasi tersebut. Bahkan perasaan tidak mampu atau tidak nyaman yang kita rasakan seringkali dapat berubah menjadi berkat, bukan penghalang dalam hidup kita. Kalau kita melibatkan Tuhan dan mengembangkan kehidupan yang melekat kepada Kristus. Alkitab sendiri mencatat ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab di mana ketika mereka mendapat tugas dari Tuhan, mereka merasa tidak mampu. Katakan aja contoh, yaitu Gideon. Gideon ketika mendapat tugas dari Tuhan, di mana Allah meminta dia untuk memimpin bangsa Israel, supaya mereka dibebaskan
dari orang-orang Midian, dari orang-orang Amalek. Gideon merasa tidak mampu. Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepada Allah. Bapak Ibu perhatikan, tetapi jawabnya kepada Allah. Artinya jawaban Gideon kepada Allah. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon menyatakan ketidakmampuannya. Demikian juga dengan Elia. Kita tahu bahwa Elia adalah satu nabi yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Bahkan ia dipakai Tuhan untuk mengalahkan kurang lebih 450 orang Nabi Baal. Tetapi apa yang terjadi ketika ia mengalami kemenangan? Habis itu dia berkata, ia mengalami posisi yang disebut tidak mampu. Kenapa ia tidak mampu? Karena ada ancaman dari Isabel bahwa akan membunuh dia. Dia merasa tidak dapat lagi, tidak mampu melanjutkan perjalanan hidupnya. Dari mana kita dapat melihat itu? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sautnya. Ya Tuhan, ambillah nyawaku sekarang, aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia merasa tidak mampu. Demikian juga dengan Daud, Yunus dan tokoh-tokoh yang lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berkaitan dengan perasaan tidak mampu. Pagi ini saya akan mengeksplor satu tokoh yaitu Musa. Siapakah Musa itu? Musa adalah keturunan dari suku Lewi. Bapaknya bernama Amran dan ibunya bernama Yokebed. Musa memiliki 2 orang kakak kandung yaitu Harun dan Miriam. Musa dilahirkan pada masa tekanan penindasan yang luar biasa atas orang-orang Israel atau orang-orang Ibrani pada waktu itu. Di mana Firaun mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap anak laki-laki. Sehingga Musa dihanyutkan di air dengan tujuan agar dapat diselamatkan. Betul, Musa diadopsi pada akhirnya diselamatkan oleh putri Firaun. Sehingga itu Musa dibesarkan, dididik dengan pengetahuan Mesir. Pada waktu selanjutnya kalau kita membaca dari firman Allah, maka kita menemukan bahwa pada satu peristiwa di mana orang Mesir ya bertikai atau bertengkar dengan orang-orang Ibrani sehingga menyebabkan Musa tergerak hatinya untuk membela kaumnya, orang-orang Ibrani. Sehingga apa yang terjadi? Matilah orang Mesir tersebut. Oleh sebab itu Musa mengalami apa yang disebut takut. Dia lari ke mana? Dia lari ke Midian. Disitulah dia menjadi gembala dan mendapat tugas yang dari Tuhan, yaitu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, umurnya adalah 80 tahun. Saya ingin menegaskan kepada kita, kepada setiap kita yang mengikuti ibadah online ini, bahwa usia tidaklah mempengaruhi saudara untuk ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, ia merasa tidak mampu untuk melaksanakan apa yang Tuhan minta, yaitu untuk memimpin bangsa Israel yang jumlahnya kurang lebih jutaan dan menghadapi Firaun pada waktu itu. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 dikatakan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat yang ke-13, Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, dari ayat-ayat yang saya baca tadi, maka jelas terlihat bahwa Musa mempunyai suatu
perasaan ketidaksanggupannya untuk mengerjakan apa yang telah Tuhan tugaskan kepada dia. Dengan demikian, Bapak Ibu, kita dapat menyimpulkan seluruh kehidupan Musa di dalam 3 bagian. Usia 0 sampai 40, Musa berada di tanah Mesir. Usia 40 sampai 80, Musa berada di Midian dan dia mendapat tugas dari Tuhan. Dan usia 80 sampai 120, Musa menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, menyadari bahwa selama kita hidup di dunia ini, bahwa dunia ini senantiasa berusaha membentuk kita seperti nilai-nilai dunia, seperti konsep dunia atau cetakan dunia ini, yaitu dunia berusaha membentuk kita dengan membasuh perasaan tidak berarti. Dunia berusaha membentuk kita dengan memasukkan perasaan kalah. Dunia membentuk kita dengan memasukkan perasaan tidak ada harapan. Dunia membentuk kita dengan memasukkan perasaan bersalah. Dan dunia memasukkan kepada kita dan untuk membentuk kita yaitu perasaan tidak mampu. Tetapi berbeda dengan pihak Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan bagi tiap-tiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak-anaknya, yaitu rancangan yang indah, rancangan yang baik, rancangan masa depan yang penuh harapan, karena kita adalah anak-anaknya, individu-individu yang unik, dan keunikan ini jelas terlihat, di mana sidik jari kita berbeda satu dengan yang lainnya, sekalipun jumlah umat manusia saat ini sudah miliaran, tetapi tetap sidik jari kita berbeda. Itu menunjukkan bahwa kita adalah unik, ada rancangan yang khusus yang Allah taruh kepada setiap kita yang percaya. Oleh sebab itu, ketidakmampuan kita haruslah kita ukur bukan kata dunia ini, bukan kata orang, tetapi berdasarkan sejauh mana kita ukur ketidakmampuan kita, sejauh mana kita dapat melekat kepada pokok anggur, yaitu Kristus sendiri. Sejauh mana tingkat kebergantungan kita kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus sebagai sumber kekuatan, karena Roh Kudus sebagai sumber hikmat, karena Roh Kudus sebagai sumber dari segala sumber yang kita butuhkan selama kita berada di muka bumi ini. Demikianlah Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, perasaan ketidakmampuan kita seharusnya bukanlah menjadi penghalang, melainkan menjadi berkat. Apabila kita sadar bahwa kita tidak mampu, maka kita mengambil langkah yang pertama, yaitu percaya Tuhan tidak salah pilih. Haleluya. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 10, saya bacakan. Jadi sekarang pergilah aku, mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Musa mendapat satu tugas, satu perintah dari Tuhan untuk dia pergi membawa bangsa atau umat Allah. Sekalipun Musa seorang yang bukan ahli komunikasi, pandai berbicara, memiliki pengalaman latar belakang yang tidak baik. Dia seorang pembunuh, seorang kriminal, seorang yang tidak bertanggung jawab. Semestinya ketika ia membunuh, ia mestinya datang ke Firaun, melaporkan diri, tetapi ia lari. Hal yang kedua, ya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan tahu bahwa kakak Musa yang bernama Harun, seorang yang fasih berbicara. Ini ditulis di dalam Keluaran pasal 4 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu, saudara perhatikan, bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Meskipun demikian, meskipun Allah tahu
siapa Musa sebenarnya. Tetapi Allah tetap berperkara kepada Musa. Seperti saya katakan tadi, ia mempunyai kelemahan, ia mempunyai masa lalu yang kurang baik. Tapi Allah tetap berperkara dengan dirinya. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memperhatikan. Ketika Allah memilih, menetap seseorang, ia tidak akan pernah mengingkarinya. Atau mencabut kembali rencananya. Sekalipun orang yang dipilihnya merasa tidak mampu dan punya kekurangan. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tahu. Ia tahu masa lalu kita. Ia tahu masa sekarang. Ia tahu masa yang akan datang. Itu sebab kita dapat mengatakan bahwa Allah tidak salah pilih ketika ia memilih saudara atau saya atau siapa saja di dalam rancangannya. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa Musa ini? Yang pertama yang kita pelajari, cara kita melihat perasaan tidak mampu kita berbeda dengan cara Tuhan melihat ketidakmampuan kita. Oleh sebab itu, kita perlu berserah kepada Tuhan. Karena ia pasti membimbing kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Yang kedua, hal yang kita pelajari adalah ketidakmampuan kita merupakan sarana untuk kita mengalami dan melihat mujizat Tuhan. Musa seorang yang merasa tidak mampu di dalam hal berbicara, yaitu menghadapi Firaun. Tetapi Tuhan menyertai dia dengan mujizat, yaitu dari tongkatnya ketika ia lempar tongkat itu menjadi ular. Yang ketiga yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian adalah setiap perasaan tidak mampu menerpa kehidupan kita, reaksi dan aksi kita adalah sangat penting. Sebagai contoh, dalam pekerjaan kita dipromosikan pada satu posisi yang baru. Tetapi karena pekerjaan itu belum pernah kita kerjakan atau kita lakukan, maka kita mungkin merasa tidak mampu, tidak pede. Atau juga terbuka peluang bisnis yang baru. Tapi di sisi yang lain juga muncul perasaan, apakah saya mampu mengerjakan satu bisnis yang baru? Karena belum pernah saya tekuni. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Selain kita menimbang dengan akal sehat, pendapat orang lain, termasuk para ahli, menurut saya langkah yang bijak adalah bukan perasaan tidak mampu yang kita miliki kita tonjolkan, kita utamakan, tetapi sebaliknya kita datang kepada Tuhan dan bertanya kepadanya, apakah ini merupakan kehendak-Mu ya Tuhan? Kalau kita yakin bahwa itu adalah kehendak Allah, namun di dalam perjalanan kita merasa tidak mampu, hal itu wajar saja. Tetapi harus diingat, karena itu adalah kehendak Tuhan, maka kita harus yakin pula bahwa Ia akan memampukan kita melakukan itu. Haleluya. Satu hal yang terpenting yang tidak boleh kita lupakan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, yaitu datang di kaki Tuhan. Di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat ketiga dikatakan demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kata berseru di dalam ayat ini bukanlah berbicara mengenai hal berteriak, tetapi berseru sini, yaitu kita datang bersujud di kaki Tuhan, duduk diam, mendengar sang sumber hikmat itu berbicara, berkata-kata kepada kita. Sebagai sebuah ilustrasi, ketika Raja Saul memberontak kepada Tuhan, maka Allah mencari seorang pengganti untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Maka Nabi Samuel ditugaskan untuk pergi ke rumah Isai untuk memilih dan mengurapi salah satu anaknya
untuk mengganti Saul. Maka kita tahu pada waktu itu seorang yang akan diurapi, maka akan dituangkan minyak, tanduk dan isi minyak. Nabi Samuel datang ke rumah Isai dan ia datang untuk mengurapi salah satu anaknya. Dipanggillah salah satu anak yang bernama Eliab, gagah perkasa. Dan Samuel berpikir bahwa inilah anaknya yang dipilih oleh Tuhan. Tapi ketika ia ingin menuangkannya, minyak itu tidak mengalir. Tuhan berkata, bukan Eliab. Dipanggil lagi anak yang kedua Abinadab. Demikian juga minyak itu waktu mau dituang bukan dia. Demikian juga sama. Dan akhirnya Nabi Samuel berkata, masih adakah anakmu satu lagi? Ada, masih kecil, masih kemerahan, tidak masuk hitungan. Coba panggil. Dan ketika datanglah anak yang paling kecil yang bernama Daud. Dan ketika minyak itu dituangkan, minyak itu mengalir ke atas kehidupannya. Apa yang ingin kita dengar dari pesan ini? Kalau itu merupakan bagian saudara, haleluya, tidak ada satupun yang dapat mengambilnya. Itu tetap milik saudara, haleluya.